Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala: wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum faqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian, fa insyaallah kita akan termasuk orang-orang muttaqin yang berhak mendapatkan kebahagiaan dunia bahkan sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kehidupan ini adalah memang sebuah pilihan. Karena faktanya kita menemukan banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan yang akan membawa kita ke arah yang dituju. Dalam fase kehidupan kita sering bertemu dengan persimpangan jalan dan harus memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Sebelum kita lahir ke dunia pun kita juga sudah diberikan pilihan dan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah akan hidup di dunia atau tidak. Sehingga keberadaan kita di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan dan perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 8 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak beriman kepada Tuhanmu? Sungguh Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang mukmin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini telah diungkapkan bahwa pilihan yang harus kita pilih adalah antara diberi kesempatan hidup di dunia dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak menjalani kehidupan di dunia ini. Dari pilihan ini ternyata kita memilih untuk hidup di dunia, sehingga kita harus memegang janji kita untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa pilihan perjanjian ini telah dilakukan setelah manusia pertama di dunia ini, yakni Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi: Lamma khalaqa Adam wa sahabahu fasaqata min wajhi kullu nasamatin wa khaliquha min riyati ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wa bidaq min nurin summa 'aradahu 'ala Adam faqala ay rabbi man haula'i qala haula'i dzurriyyatuka. Yang artinya, sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menghisap punggungnya, maka berjatuhan dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adapun bertanya, wahai
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selain perjanjian tersebut, sebelum manusia lahir di dunia, Allah juga sudah menyodorkan pilihan-pilihan lain seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashrafna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia, yakni manusia, sangat dalil lagi sangat bodoh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saat melakukan upaya untuk memilih dari pilihan-pilihan yang ada, banyak faktor yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan pilihan. Di antaranya adalah faktor internal dari diri kita seperti pengalaman hidup dan keyakinan yang tumbuh. Namun ternyata juga ada faktor eksternal seperti dukungan dari orang lain yang semakin menguatkan pilihan kita atau bahkan godaan-godaan setan yang bertujuan untuk menggoda dan mengarahkan pada pilihan yang membawa kepada kesengsaraan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara cara dan tahapan setan menggoda manusia telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sallallahu alaihi. Yang artinya kemudian pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk hati-hati pada godaan setan saat kita harus pilih jalan kehidupan kita di dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan ini maka kita harus benar menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan, sehingga saat menjalani kehidupan ini kita harus sudah terbiasa untuk menentukan pilihan-pilihan yang muncul saat menjalaninya. Pilihan-pilihan yang ada di depan kita terkadang sulit untuk dipilih karena mungkin keduanya dinilai baik ataupun keduanya sangat berat karena semua tidak kita inginkan. Namun sekali lagi kita harus memilihnya. Sehingga dengan kondisi harus memilih ini, yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita dihadapkan pada pilihan dalam kehidupan, kita harus melakukan ikhtiar atau usaha untuk memilih yang terbaik dan setelah itu melakukan yang terbaik dari pilihan yang telah kita pilih. Tanpa tahapan selanjutnya adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan itu adalah pilihan yang terbaik dan kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Al-Imran ayat 59. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan hidayah dari Allah SWT untuk dapat memilih pilihan-pilihan yang baik dan benar dalam kehidupan ini sehingga kita akan senantiasa dekat dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم فقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah kita